Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fadil Pratama, Prodi Teknik Sipil Universitas Musirawas. Di sini pada waktu ini saya ingin menutup mengenai kuis mata kuliah ilmu kertanah. Perihal pada waktu saya tidak bisa mengikutinya karena ada yang terkendala atau masalah. Di sini saya akan menutup nilai kuis tersebut dengan membuat tugas ataupun materi yang berjudul tentang sistem informasi geografis. Overview atau sistem informasi geografis atau SI. Di sini kita akan mempelajari tentang apa itu sistem informasi geografis, kegunaan sistem informasi geografis, komponennya, data, sumber datanya nanti, konsep dasar kerjanya, tahap prosesnya, dan aplikasi sistem informasi geografis tersebut. Apa itu sistem informasi geografis? Nah, di sini kita akan jelaskan sistem informasi geografis adalah suatu perangkat untuk melakukan koleksi, menyimpan, mengelola, dan menganalisis dan menyajikan data spasial yang bergeoperasi dengan berbasis teknologi komputer. Teknologi komputer yang mampu untuk memasukkan, menyusun, memanipulasi, dan menganalisis data serta menampilkan sebagai suatu sistem informasi. Nah, di sini ada juga kegunaan sistem informasi geografis, yaitu sebagai alat untuk melakukan query, membuat dan analisis, membuat keputusan yang akurat, memproduksi peta. Dan di sini ada juga komponen sistem informasi geografis. Komponen utama sistem informasi geografis yang pertama itu SDM, sumber daya manusia, sistem komputer yaitu hardware dan software. Yang ketiga itu data, ada data spesial dan atribut. Yang keempat itu metodologi atau prosedur. Data sistem informasi geografis. Nah, data sistem informasi geografis dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama itu data spesial atau special data, yang kedua itu data atribut atau attribute data. Nah, ini adalah sumber data SIG. Di antaranya ini urutannya ada organisasi, penyajian, dan pemakaian data. Di sini ada data source, data needed. Ini nomornya ini ada control basement. Ada yang pertama itu area photogrammetry, yang kedua itu survey control network data, yang ketiga itu base map layer scale, yang keempat itu base map medium scale, yang keenam itu base map small scale. Nah, yang kedua itu planning relative data. Yang pertama itu planning land as, yang kedua itu building planning data, yang ketiga itu general sectoral planning plan data, yang keempat itu detail sectoral plan data, yang kelima itu detail road atau street plan, yang keenam itu local development need data, yang ketujuh itu development purposes, yang kesembilan itu existing land as, yang kesembilan itu existing or history demographics data. Dan yang ketiga itu ada parcel atau land record atau fiscal data. Di sini ada land record data, yang kedua itu ada ownership or take care data, yang ketiga itu detailed building administrative data, yang keempat itu ada land or building reference data, yang kelima itu ada commercial reference data. Nah, dan ada pun yang keempat itu adalah infrastruktur atau utilities. Yang satu itu ada utility network, ada water, gas, sewer, dan etc. Yang kedua itu public facility, ada school, mosque, dan etc. Detail, yang ketiga itu ada road or street as bowl, yang keempat itu adalah street contours. Adapun yang kelima yaitu adalah environmental data. Di sini ada dua, ada flood control, watershed area. Nah, di sini ada format data. Format data di sini ada model vektor dan raster. Sistem informasi geografis bekerja dengan dua format, yaitu ada model vektor dan yang kedua itu adalah
model raster. Nah, di sini ada konsep dasar kerja sistem informasi geografis. Data yang terkait dengan dunia Word disusun berdasarkan tema atau manajemen data yang dapat berhubung secara geografis. Dengan memanajemen data tersebut, maka kita bisa pertama itulah menyajikan informasi secara cepat dan akurat. Yang kedua itu menggabungkan atau overlay dari beberapa lapisan atau tema sehingga diperoleh informasi baru. Di sini ada konsep dasar kerja sistem informasi. Ya, kita lanjut lagi. Ini ada konsep dasar, ini sambungan tadi yaitu sebagai konsep dasar kerja sistem informasi geografis, yaitu acuan geografis atau geographic references. Ini acuan geografis secara implisit seperti lintang dan bujur atau koordinat garis data. Acuan geografis secara eksplisit seperti alamat, nama jalan, nama sungai atau nama hutan. Nah, adapun tahapan yang harus kita tempuh yaitu dalam proses sistem informasi geografis. Secara umum, proses sistem informasi geografis terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu ada input data, yang kedua itu manipulasi data, yang ketiga itu manajemen data, yang keempat itulah query dan analisis data, yang kelima itu adalah visualisasi. Adapun aplikasi dalam sistem informasi geografis, instansi yang telah menggunakan aplikasi sistem informasi geografis adalah Bakosurtanal, BPPT, Bapeda, PT Telkom, DIV, Kehutanan, BPN, DPPT, Pemda, Departemen Pertambangan, Departemen Perhubungan, dan lain-lainnya. Contoh aplikasi sistem informasi geografis ini ada aplikasi sistem informasi geografis untuk tata ruang wilayah, ada untuk manajemen pertambangan, ada untuk informasi pertahanan, dan ada untuk utility atau Telkom, PLN. Telkom PN ya. Mungkin cukup sekian dari saya, Pak. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.